Halo semuanya, kali ini saya akan kembali membahas firman Tuhan. Tetapi sebelumnya, selamat merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Merdeka! Baiklah, pada pembahasan kali ini kita akan mengambil tema Yefta yang bisa dicari di Hakim-Hakim 11 sampai Hakim-Hakim 12 ayat 1-7. Ini dia Yefta, seorang pahlawan perkasa dari Gilead yang nama ayahnya juga Gilead, tetapi dia lain ibu dari semua saudara-saudaranya. Oleh sebab itu semua saudara-saudaranya mengusirnya dari tanah Gilead. Oleh sebab itu Yefta lari dari saudara-saudaranya dan diam di tanah Tob, dan disitulah dia bertemu dengan para petualang. Beberapa waktu kemudian Bani Amon berperang melawan orang Israel. Oleh sebab itu para orang Gilead, terutama tua-tua, menjemput Yefta dari tanah Tob. Para tua-tua itu meminta tolong kepada Yefta untuk menjadi panglima perang mereka. Tetapi Yefta menjawab, "Bukankah kalian sendiri yang membenci aku? Tetapi, mengapa kalian sendiri juga yang meminta tolong kepadaku saat kalian susah?" Lalu, para tua-tua itu menjawab, "Kami memang datang karena kami memang mau agar Tuan Yefta dapat memimpin rakyat dalam berperang melawan bangsa Amon saat ini." Maka Yefta menjawab, "Kalau kalian mengajak saya kembali ke tanah Gilead untuk melawan bangsa Amon, dan Tuhan memberikan kemenangan kepada kita, maka saya yang akan memimpin kalian." Maka berkatalah para tua-tua itu, "Kami setuju dan Tuhanlah saksinya." Dan akhirnya Yefta mengikuti para tua-tua itu, dan Yefta kini menjadi pemimpin bagi bangsa Israel. Setelah perundingan dengan para tua-tua Israel dan bertanya kepada Tuhan, maka Yefta mengutus beberapa orang untuk pergi ke Raja Amon. Maka mereka berkata kepada Raja Amon itu, mengapa mereka menyerang tanah Israel? Ternyata inilah alasannya, yaitu ingin mengembalikan tanah yang sudah direbut oleh bangsa Israel sejak bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Tetapi apa yang Raja tuduhkan itu memang salah. Mendengar hal itu, Yefta bersiap-siap untuk berperang. Tetapi sebelum berperang, Yefta berdoa dan bernazar kepada Tuhan. Nazar Yefta adalah bahwa jika seandainya dia menang, apapun yang menyambutnya di depan pintu rumahnya, dia akan mempersembahkannya kepada Tuhan. Maka Yefta melawan orang-orang Amon, bahkan menjarah kota-kotanya, sehingga Yefta mendapatkan kemenangan yang besar dari Tuhan. Setelah pulang dari perang, Yefta pulang ke rumahnya. Dan siapakah yang menyambutnya? Ternyata bukan domba, bukan gembala, bukan siapapun. Ternyata yang menyambutnya adalah anak satu-satunya dari Yefta. Anaknya menyambut Yefta dengan sukacita sambil menari dengan iringan rebana. Melihat itu Yefta menjadi sangat sedih. Lalu Yefta menceritakan apa yang terjadi tentang nazarnya kepada Tuhan. Mendengar hal itu, anaknya tidak marah, tetapi dia meminta tolong kepada ayahnya untuk memberinya waktu 2 bulan. Karena di dalam 2 bulan itu dia menangisi nasibnya. Ayahnya mengizinkannya dan membiarkannya pergi. Setelah 2 bulan, akhirnya anaknya pun mati karena dipersembahkan kepada Tuhan. Walaupun anaknya sudah mati, tetapi Yefta tetap menjadi pemimpin bangsa Israel. Beberapa waktu kemudian, suku Efraim mulai melawan Yefta. Menurut suku Efraim, mereka tidak diajak oleh Yefta untuk melawan bangsa Amon. Lalu Yefta menjawab dengan lembut, mengapa mereka tidak datang saat Yefta meminta bantuan kepada mereka? Lalu Yefta mengumpulkan semua orang Gilead untuk melawan orang Efraim. Maka orang Gilead berjaga agar orang Efraim tidak kabur. Untuk mengetahui apakah yang kabur ini orang Efraim, maka pasukan Gilead membuat suatu tantangan. Tantangannya adalah orang itu harus ngomong kata Shibolet. Tetapi jika orang tersebut hanya menjawab Sibolet, maka orang itu harus dibunuh karena itu orang Efraim. Maka 42.000 orang Efraim mati terbunuh. Inilah akhir kisah hidup Yefta. Pada akhirnya, setelah 6 tahun memerintah sebagai pemimpin bangsa Israel, Yefta pun meninggal. Dan Yefta pun dikuburkan di tanah Gilead. Sekalipun kita dibenci, kita harus tetap mencintai. Yang kedua, berusahalah menepati janji.
Dan yang ketiga, jangan menjadi iri hati. Baiklah, sekian video pada hari ini. Jangan lupa like video ini dan subscribe channel ini. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.